Ustadz mau tanya, di daerah kita ini kalau menjelang Ramadan ada acara ruahan. Pertanyaannya, apakah kita boleh makan yang dikasih sama yang punya acara? Jazakumullah khair. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bila yang ditanya adalah apa hukum ruahan, berarti bapak ini bertanya tentang ajarannya orang Hindu. Apa hukumnya ruahan? Berarti bapak itu bertanya tentang ajarannya orang Hindu, bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, amalan Islam ditanya, boleh dikeluarkan dalilnya. Ustadz, apa hukumnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Jawabannya sunnah, bagus, karena praktek dari Rasulullah SAW memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, kalau ini memang terkhusus yang ditanya amalan Hindu, apa hukumnya ikutan amalan seperti orang Hindu? Apa itu? Mereka orang Hindu meyakini bahwa di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana ruh-ruh orang yang ada di kubur, orang mati di kubur dikembalikan ke kuburnya, sehingga kita bisa bertemu dengannya. Kita datang ke sana melanjutkan nyekar, nyadran, tabur bunga, atau kita undang dia ke rumah kita untuk melakukan acara makan bersama, sajen. Karena itu Jawa Ortodok menyebutnya bulan ruh. Bulan ruh, karena Jawa Ortodok tidak bisa menyebut ruh, sehingga menyebutnya ruwah. Bulan di mana ruh-ruh orang mati dikembalikan. Nah, ini bukan dari Islam. Sedangkan bacaan Yasin, bacaan tahlil itu setelah ajaran Hindunya, amalan Hindunya diamalkan, ajaran kalimat tahlil, kalimat bacaan Al-Quran dimasukkan ke situ. Nah, jadi yang ada, apa hukumnya membaca kalimat tahlil? Baik. Apa hukumnya membaca Al-Quran? Bagus. Tapi apa hukumnya mencampurkan ke sana ke ajaran Hindu? Haram. Jadi jangan juga kita semena-mena langsung sembrono aja, apa hukumnya ruan? Haram itu bidah. Bukan. Berikan dulu pemisahan. Apa hukumnya tahlilan? Haram. Jangan, tahlilan itu hal yang wajib. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Ayat Al-Quran juga bagus dibaca, dan di antara ayat Al-Quran adalah surah Yasin. Tapi bila kita mempertanyakan itu, diletakkan di mana dia? Nah, ini ketepatan bacaan Yasin itu, bacaan tahlil itu diletakkan ke acara orang Hindu. Seperti acara orang mati. Itu bukan tahlilan, namanya kenduri. Orang Hindu mempercayai bila kamu mati, hari 1 dan hari ketiga itu masih gentayangan di rumah muruhnya. Jadi kamu adakanlah acara. Hari yang ke-7 kamu adakan lagi, karena dia akan mengadakan perangkatan menuju perjalanan ke surga atau nirwana. Hari yang ke-40 kamu adakan lagi, karena ia udah sampai ke surga. Maka kamu adakan cara selamatan lagi. Hari yang ke-100 kamu adakan lagi, karena dia bakal datang menginformasikan untuk membangun kehidupan di surga, di nirwana. Hari yang ke-1000 dia akan datang lagi, adakan lagi acara, karena dia akan datang mengkhabarkan kepada keluarganya bahwa ia telah resmi menjadi penduduk nirwana. Makanya disebut dengan kenduri. Hari 1, 3, 7, 40, 100 dan 1000. Nah, apa hukumnya ini? Haram. Bagaimana dengan tahlilnya? Jangan masukin tahlil ke situ, ini ajaran Hindu. Jadi dipisahkan. Kalau katakan apa hukumnya tahlilan, wajib lah. Apa hukumnya baca Yasin? Wajib. Tapi apa hukumnya menggabungkannya ke sini? Ya, dah boleh, itu acara Hindu. Buktinya kalau kamu nggak percaya, coba rubah. Adakan acara yang di malam yang ke-4, di malam yang ke-6, di malam yang ke-39, di malam yang ke-97, di malam yang ke-972. Ada nggak yang ada? Nggak ada. Ini sesuai tradisi Hindu, katanya harus kita lakukan. Nah, itu dia ikhwan. Jadi kita perlu sekarang begini. Kepada juga para pemirsa di rumah yang berbahagia,
kita juga tidak kemudian semena-mena memberikan menyalahkan saudara kita. Hanya cuman kita ingin menyadarkan untuk memisahkan mana yang sebenarnya ajaran Islam yang perlu kita amalkan, yang benar-benar ada tuntunannya, mana yang tidak, dipisahkan. Sekarang kita harus mampu memisahkannya satu demi satu kepada masyarakat kaum muslimin, karena sekarang udah tercampur. Jangan langsung main tebang tebu. Mereka nggak tahu, harus dipisahkan dulu. Dan kemudian yang kedua, pemirsa di rumah yang berbahagia, ajaran Islam ini masih terlalu banyak yang belum teramalkan oleh kita. Gak mesti menjiplak dari orang Hindu, gak mesti kemudian mengambil mencontoh dari orang Kristen, dari orang Yahudi. Terlalu banyak masih amalan Islam. Maka gimana caranya? Itulah pentingnya berilmu, duduk di majelis ilmu biar tahu mana amalan yang betul-betul yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, bila ditanya, ruwahan itu bahasa Hindu, bukan bahasa Islam. Namanya aja dari bahasa orang Hindu, apalagi hukum pelaksanaannya.